teman-teman, pernah tidak kalian datang ke stadion hanya untuk menonton pertandingan? Nah, tanpa disadari, aktivitas itu termasuk dalam sport tourism, khususnya passive sport tourism. Di video ini, kita akan membahas bagaimana para penonton ternyata sangat penting dalam dunia olahraga dan pariwisata. Peristiwa saat ini berkembang sangat pesat dan tidak hanya terbatas pada wisata alam atau budaya saja. Salah satu yang berkembang adalah sport tourism atau wisata olahraga. Sport tourism terbagi menjadi 3, yaitu aktif, pasif, dan nostalgia. Nah, fokus kita adalah pasif sport tourism, yaitu wisata yang dilakukan seseorang dengan tujuan menonton kegiatan olahraga tanpa ikut berpartisipasi secara langsung. Contohnya itu seperti menonton pertandingan sepak bola, bola voli, atau event olahraga lainnya di suatu daerah. Lalu kenapa sih penonton dianggap penting dalam dunia olahraga? Penonton memiliki peran yang sangat besar dalam industri olahraga. Mereka bukan hanya sekedar penikmat pertandingan. Yang pertama, dari segi ekonomi, penonton membeli tiket, makanan, transportasi, bahkan penginapan. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan di sebuah daerah. Terus yang kedua itu penonton menciptakan atmosfer pertandingan seperti sorakan, dukungan, dan semangat dari penonton membuat pertandingan menjadi lebih hidup. Kemudian yang ketiga itu penonton juga berperan dalam promosi. Banyak orang yang membagikan pengalaman mereka melalui media sosial sehingga menarik lebih banyak wisatawan. Gimana? Menarik bukan? Nah, ternyata wisata pasif ini juga punya berbagai jenis. Baik, pada bagian ketiga ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wisata pasif. Dalam passive sport tourism, ada beberapa jenis yang sering kita temui. Yang pertama yaitu ketika wisata menonton event olahraga. Ini yang paling umum. Misalnya contohnya seperti datang langsung ke stadion untuk melihat pertandingan. Kemudian bagian kedua yaitu wisata ke fasilitas olahraga, misalnya mengunjungi stadion terkenal atau museum olahraga. Misalnya contohnya ketika saya ke Jakarta, tentu saya akan menyempatkan diri untuk berjalan-jalan melihat-lihat stadion GBK.
Kemudian ketiga yaitu wisata berbasis komunitas. Biasanya penonton menikmati wisata lain seperti kulineran atau wisata-wisata kota yang kita pergi. Kemudian, kita bisa melihat bahwa pengalaman menonton itu tidak hanya tentang pertandingan saja. Selanjutnya yaitu sport spectatorship. Konsep ini disebut sport spectatorship, yaitu bagaimana penonton menikmati dan merespon pertandingan olahraga. Penonton tidak melihat tetapi juga merasakan emosi seperti tegang, senang, bahkan bangga terhadap tim yang didukung. Selain itu, ada juga pengalaman sosial. Penonton berinteraksi dengan sesama penggemar, menciptakan rasa kebersamaan. Adapun selanjutnya fun tourism. Fun tourism yaitu wisata yang dilakukan karena kecintaan terhadap tim atau atlet tertentu. Misalnya, seorang rela pergi ke luar kota hanya untuk mendukung tim favoritnya. Fenomena ini sangat kuat di Indonesia, terutama pada olahraga seperti sepak bola dan voli. Fun tourism juga memberikan dampak, yaitu dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang cukup besar. Baik, itu saya kembalikan ke moderator. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa passive sport tourism bukan hanya tentang menonton pertandingan. Penonton memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi, menciptakan atmosfer, dan mempromosikan suatu daerah. Dengan pengelolaan yang baik, wisata olahraga bisa menjadi salah satu sektor yang sangat penting atau potensial di negara kita, yaitu Indonesia.